uji coba bersama guru-guru dan siswa. Kami menggunakan akun belajar tersebut. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh orang tua yang sejak tanggal 16 Maret 2020 hingga sekarang. Suara saya tidak ada, Bapak Ibu. Bu, bagus. Bagus, Bu Ita. Jelas, Bu Ita. Ada, Bu, jelas. Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu Ita. Jelas, Bu, jelas, Bu. Saya jelas, Bu. Jelas, Bu Ita. Jadi kayak apa ini? Jelas, Bu Ita. Bu Ita, kedengaran, Bu. Ibu ngomong-ngomong bisik-bisik kedengaran. Kedengaran, Bu. Tidak ada suara ya? Ada. Ada, Bu, ada. Ada, Bu Ita, jelas, Bu Ita. Ada, Bu, jelas. Jelas, Bu Ita. Suaranya Ibu Ita jelas. Halo? Suara Bu Ita jelas, Bu. Silakan, Bu. Aduh, kok begini terus? Ini lancar aja loh, tinggi. Halo, ada suara? Terus? Yang mana? Iya, Pak Bakrawi. Padahal di sini tinggi loh. Oh, suaranya jelas. Iya. Iya. Saya ini loh. Baik. Ini oke ya. Pokoknya Pak Bakrawi yang mau seleksi. Makasih Pak. Saya lanjutkan. Makasih. Jelas loh Pak. Bapak jangan. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama-tama saya mohon maaf atas ketidaklancaran ini. Sejak 16 Maret sampai saat ini, Bapak Ibu orang tua sangat luar biasa mendampingi siswa dalam pembelajaran belajar dari rumah. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu orang tua. Karena sebaik-baiknya guru adalah orang tua. Semoga kita selalu bersama untuk bekerja bagi generasi yang akan datang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dan memberikan doa kepada keluarga, Bapak Ibu, orang tua, siswa, Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Ya, kita senantiasa memberikan doa, semoga selalu sehat dan diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan COVID ini. Begitu juga dari Bapak Ibu dan keluarga serta Bapak Ibu guru yang mungkin karena kondisi COVID ini ada yang sudah mendahului kita dan lain sebagainya. Saya selalu mendoakan, mohon doanya untuk diberikan tempat yang terbaik oleh Allah dan kita semua menerima cobaan ini dengan tabah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya mengambil screenshot belajar dari rumah di semester 1 yang lalu dan di semester 2 juga. Ini wali kelas 71 Ibu Fitri setiap pagi bertemu dengan anak-anak selalu memberikan motivasi dan pengarahan-pengarahan serta bagaimana menyiapkan pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian juga di sini terlihat Pak Indra bersama anak-anak setiap pagi pukul 8 mereka bersemangat mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu wali kelas dan guru tentunya. Ini 73. Tes 1 2 3. Ya, Pak Afkar.
Oh, enggak ada suara. Waduh. Pindah lagi aku di ruanganku, Pak. Ya Allah, ya Allah. Saya pindah lagi. Suaranya Bu Ita jelas. Mungkin Kenapa suaranya begini? itu sinyalnya jelek. Halo? Saya pindah lagi nih ke ruangan. Suara Bu Ita bagus, Bu. Suara Bu Ita bagus. Tadi bagus kok suara Bu Ita. Ya. Oh, Ya. bagus. Makanya saya pindah-pindah terus ini. Jadi bagus ya Bapak Ibu. Berarti yang Terima yang kantor kasih sinyal di live kita bagus kok dari tadi di sini. Baik, saya hanya menerima koreksi dari Pak Bakrawi ya. Baik, saya lanjutkan. Saya hanya menerima koreksi dari Pak Bakrawi. Mohon Pak Bakrawi nanti menerima saya. Ya. Siap, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, selanjutnya ini juga kelas 74. Pak Bakrawi bersama anak-anak setiap pagi pukul 8 sudah siap untuk memberikan pengarahan dan pembelajaran. Selanjutnya ini kelas 81. Pak Suradi juga memberikan pengarahan kepada siswa-siswa. Ada beberapa anak yang karena sesuatu hal kameranya tidak bisa dihidupkan, mungkin juga karena jaringan seperti yang kita alami sekarang ini. Selanjutnya ini Pak Daris bersama anak-anak setiap pagi, sama dengan Bapak Ibu guru wali kelas yang lain. Kelas 3 bersama anak-anak, mereka nampak ceria, ya, semangat tentu saja menanti-nanti pertemuan setiap paginya. Walaupun tentu saja tidak bisa tatap muka langsung, ya. Ini Ibu Stefani atau Ibu Rini, ini ketua kelas. Selanjutnya ini Pak Sururi kelas 91 didampingi oleh Pak Supriyono, lalu bertemu dengan siswanya di pagi hari. 92 Bapak Hamid, nah ini hampir semua anak-anak mematikan kameranya, mungkin juga karena kendala jaringan dan lain sebagainya. Selanjutnya kelas 93 bersama Ibu Dwi, 94 Bu Hanim, dan terakhir 95 Pak Pras bersama siswanya di Anda. Baik, sebelum saya mempresentasikan kelanjutan dari presentasi saya, tolong dikoreksi Pak Bakrawi, suara saya jelas? Jelas, Bu. Dari di tempat saya jelas kedengaran. Bagus, Bu. Ya, bagus. Pak Aris juga jelas. Ya. Jelas Bu Ita. Ya. Jelas. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali, saya menayangkan foto-foto Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang karena sudah 1 tahun, khususnya di kelas 7, orang tua dan siswa belum bertemu langsung. Pak Manajer, Pak Rabu, Budiatmoko, kemudian saya, kemudian wakil kurikulum itu Pak Supriyono, kemudian ada Pak Bakar, siswa. Selanjutnya ini ibu-ibu dan bapak wali kelas 7 bersama Ibu Desi, ya, yang Ibu Desi juga sangat kangen sama anak-anak ingin bertemu. Ini wali kelas 8 yang tadi sudah, ini kelas 9 Bapak Ibu. Kami insya Allah doakan tetap semangat dan sehat. Nah, ada tambahan Bapak Ibu di tenaga kependidikan, Pak Hadi Jansen, ini Ketua Kepala Perpustakaan Pak Adrian, yang selalu berhubungan dengan Bapak Ibu ketika ke TU. Ada juga Pak Andi. Kemudian Pak Hadi Jansen ini menggantikan almarhum Pak Triyono di bagian umum. Kemudian ini perpustakaan, Kepala Perpustakaan Ibu Royhana. Bapak Ibu, kami semuanya selalu bersemangat dan mudah-mudahan anak-anak semua semangat dan Bapak Ibu juga diberikan semangat dan kesehatan. Karena memang ini tidak mudah untuk kita semua. Saya mengakui pembelajaran ini tidak maksimal, namun dari kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ada kebijakan yang harus kita lakukan. Sehingga kami mengambil kurikulum yang esensial saja sesuai dengan pengarahan dari kementerian. Selanjutnya Bapak Ibu, di samping kanan saya ini ada gedung baru, yaitu aula, yang di bawahnya kemarin memang perpustakaan, dan ada ruang agama, kemudian juga ada lab bahasa, dan di atas gedung yang kita namakan Geria Kreativitas Mahakam KPS, ini bisa menampung untuk pertemuan sekitar 350 orang di dalamnya. Suasananya yang cukup nyaman. Insya Allah kalau pandemi ini berakhir, kita semuanya akan mengadakan pertemuan di sini. Dan saya pihak sekolah, apabila ada anak dari Bapak Ibu, tentu saja didampingi orang tua. Kalau memang kangen ke sekolah, mohon didampingi boleh ke sekolah, namun tidak bergerombol. Mungkin bersama ayah ibu menengok ruangan, silakan Bapak Ibu, dan izin dengan satpam. Namun tidak beramai-ramai. Jadi kalau Bapak Ibu bersama anak silakan. Karena saya meyakini anak-anak juga mungkin sudah bosan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya mengulang kembali untuk visi dan misi sekolah kita, yaitu unggul dalam akhlak mulia, pembelajaran berbasis lingkungan, berbudaya nasional, dan menjadi lembaga rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan visi kita, menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, penguasaan bahasa, serta aspek keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menghasilkan lulusan yang berwawasan lingkungan, mengembangkan sistem manajemen mandiri yang berstandar nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada budaya nasional. Tujuan pendidikan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri, berwawasan lingkungan, dan mengantarkan kepada pendidikan lanjutan. Insya Allah anak-anak lulusan dari SMP Nasional KPS bisa melanjutkan ke sekolah SMA atau SMK yang dia cita-citakan. Amin. Nah, visi dan misi ini biasa kami singkat dengan URI, Unggul Rujukan Internasional. Nah, mengapa visi dan misi itu kita buat? Ini sebetulnya banyak faktor pendukungnya Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki lokasi yang sangat strategis. Seperti kita ketahui, sekolah kita mudah dijangkau. Terletaknya di jantung kota Balikpapan. Selanjutnya, memiliki tenaga pendidik yang profesional, Bapak Ibu. Dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu guru di sini sudah memenuhi standar bersertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh kementerian. Selanjutnya, memiliki lingkungan belajar yang asri dan lengkap. Jadi lingkungan sekolah memang kami buat sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa nyaman seperti di rumahnya sendiri. Memiliki siswa yang bersemangat untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, kami berterima kasih putra-putri Bapak Ibu semuanya anak-anak hebat yang memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar walaupun situasi yang sangat sulit. Selanjutnya, mendapat dukungan dari orang tua, komite, dan masyarakat. Bapak Ibu, orang tua luar biasa. Tadi saya mengatakan sebaik-baik guru adalah orang tua. Mohon Bapak Ibu juga melihat dan mengingatkan anak-anaknya memberikan support dalam kondisi yang seperti ini. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah melakukan, insya Allah semuanya akan ada jalan keluarnya. Selanjutnya, memiliki perangkat IT. Ya, Bapak Ibu, memang perangkat IT ini cukup luar biasa ketika pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memanfaatkannya. Sebelum ada pandemi, pembelajaran kita memang berbasis IT dan ketersendatan seperti ini memang belum kita temui. Namun,
itulah karena jaringan dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu insya Allah ini bisa teratasi dan memang seperti ini mungkin. Karena saya juga pertemuan dengan kementerian juga tersendat-sendat karena faktor jaringan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sangat mensupport kita. Dan saya sangat terharu kemarin 2 hari yang lalu ditelepon oleh Kepala Dinas bahwa beliau mempercayakan salah satu putranya untuk bersekolah di SMP KPS. Saya mendapat apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan sekolah kita juga tetap menjadi kepercayaan bagi masyarakat Kota Balikpapan. Nah, Bapak Ibu, ini data siswa pada tahun 2020. Presentasi doang nggak ada ini gimana sini? Jumlah kelas 7 itu 100 Bapak Ibu. Setiap kelas ini alhamdulillah sama 25 siswa. 71, 72, 73, 74. Kamu 106 nah. Nah, yang kelas 8 ada 106 siswa Bapak Ibu. Ini kita bagi 4 rombel. Namun pasti ada pertanyaan mengapa 8129, kemudian 8226, 25 dan 25. Nah, Bapak Ibu di dalam perjalanannya karena orang tua dari dari siswa ini ada yang harus mutasi dan pindah, ini terjadi perpindahan yang memang harus keluar kota. Kebetulan yang pindah itu di kelas yang bukan 91, jadi ada beberapa siswa tadinya di sini semuanya 2828, di sini cuma 29. Nah, tapi tidak mengapa Bapak Ibu, biasanya nanti juga akan ada datang lagi perpindahan dari luar kota yang akan mengisi di kelas-kelas lainnya. Kemudian kelas 9 kami bagi 5 kelas, di sini 25, 24, 25, 24, 23, 24. Di sini juga terjadi mutasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu hal yang biasa saja. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, wah di sini kok gemuk, di sini kok kurang gemuk. Nah, kita tidak mungkin di semester 2 akan memindahkan siswa karena dia harus terjadi perpindahan itu dalam 1 tahun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sedikit tata tertib saat belajar dari rumah. Mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa saya mengulang kembali, mungkin informasi dari wali kelas sudah cukup di grup orang tua. Pertemuan wali kelas dengan siswa itu sifatnya wajib, pukul 8, Bapak Ibu. Anak-anak sudah harus Bapak Ibu siapkan, mereka sudah mandi, berpakaian seperti sekolah, dan sudah makan sarapan, kemudian duduk di tempat yang nyaman untuk hadir dalam pertemuan dengan orang tua. Jadi diusahakan 5 menit, paling lambat 5 menit sudah menyiapkan diri. Kemudian saat pertemuan wajib mengaktifkan kamera. Mengapa Bapak Ibu? Supaya wali kelas juga melihat bahwa anak-anak ini bersemangat atau tidak, kemudian bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Karena memang saya mengakui ketika pembelajaran tidak normal ini, mungkin anak-anak selepas sholat subuh tidur lagi dan lain sebagainya, ini membuat irama yang berbeda. Tapi kita sudah menyepakati pukul 8, saya rasa ini cukup, anak-anak sudah siap. Kemudian selesai pertemuan dengan orang tua, ini ada pertemuan guru dengan mata pelajaran. Bapak Ibu, pembelajaran kita 1 hari 2 mapel, namun ada di hari tertentu yang 3 mata pelajaran. Mohon Bapak Ibu juga mengingatkan bahwa ini tidak terlalu lama. Memang bosan mungkin bertemu, tapi ini waktunya hanya 20 menit, 20 menit. Mengapa harus bertemu? Karena ada beberapa informasi atau instruksi yang harus disiapkan oleh anak-anak. Siswa wajib hadir, kemudian juga hindari aktivitas lain seperti makan, minum, atau main HP. Karena saya juga mengamati anak-anak itu kameranya tidak dihidupkan, namun dia kemana-mana mungkin, atau juga bermain HP, atau ditinggal. Karena selesai pembelajaran, kami berkonsultasi dengan wali kelas menanyakan, kenapa ini kok tidak ada, dipanggil-panggil tidak ada, dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu cukup mengingatkan, menemani mungkin, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai nanti kegiatan yang memang sudah minim, yang kami berikan untuk pertemuan, tidak bisa diterima dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, tugas-tugas ini tentu saja kami sudah memikirkannya, Bapak Ibu. Ya, ini insya Allah selesai pertemuan dari pukul 8 sampai mungkin pukul 9.20 sudah selesai.
Silakan anak-anak istirahat. Pukul 10 dia buka Google Classroom. Ini kalau dia sungguh-sungguh, insya Allah pukul 12 semua materi sudah selesai 2 pelajaran. Namun kami memberi toleransi sampai pukul 14 atau pukul 15 terakhir. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, anak-anak menunda. Saya memahami ini karena saya juga mempunyai anak di SMP. Saya melihat ya ada sedikit gangguan-gangguan yang lain mungkin tidak mengerjakan mana kewajibannya, kemudian tertunda. Jadi mohon Bapak Ibu mengingatkan anak-anak jangan sampai menumpuk tugas-tugas yang diberikan. Sebetulnya kami sudah mengukur dengan tugas yang tidak sulit kalau memang itu segera dilaksanakan. Jadi tidak ada sampai malam. Kalau sampai malam, tolong Bapak Ibu cek apakah dia mengerjakan tugas atau tidak ada dia suaranya, mengerjakan yang lainnya. Karena anak-anak kita sudah ada banyak gangguan mengenai sosmed, game, dan lain sebagainya. Nah, untuk evaluasi hasil belajar Bapak Ibu, ini setiap hari Bapak Ibu guru, ini selalu kami berkoordinasi di ruang walas dan juga di ruang grup guru. Kemudian tugas-tugas yang belum selesai, ini walas biasanya menginformasikan. Tolong Bapak Ibu guru, tolong Bapak Ibu orang tua juga mengingatkan anak-anak. Nah, setiap bulan kita melaporkan laporan hasil belajar siswa, ini atau LPHB. Nanti insya Allah di akhir Januari juga ada laporannya hasil pembelajaran siswa Bapak Ibu. Nah, ini jadwal-jadwal, mohon maaf Bapak Ibu, ini jadwalnya tidak terlalu jelas, tapi ini sudah di-share ke grup orang tua dan siswa. Mereka sudah sangat hafal. Jadwal sudah kita buat sedemikian rupa dengan link-link yang ada. Ini jadwal kelas 9. Baik Bapak Ibu, nah ini ada perubahan sedikit untuk jadwal ekstrakurikuler di semester 2. Bapak Ibu alhamdulillah ekskul walaupun tidak bertatap muka, ada beberapa ekskul yang bisa diikuti siswa. Seperti hari Senin ini ada IPS Club dengan Ibu Stefani atau Ibu Rini, kemudian ada Tafiz dengan Pak Salmani. Jadi anak-anak boleh memilih. Hari Selasa juga ada, ini Science Club, English Club, silakan anak-anak memilih. Rabu Math Club, Digital Club, kemudian hari Kamis ini ada Tafiz, ada Sastra, ada Biola. Nah, Bapak Ibu kami sudah memperoleh guru seni budaya yang kemarin menggantikan guru seni budaya yang lama, Pak Firdaus ini mahir dalam musik, di alat musik hampir semua musik bisa. Kemudian ada kita buka eskul biola. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai mungkin keterampilan atau alat biola, silakan bisa bergabung. Yang lain jangan iri, nanti juga ada yang lainnya, gitar dan lain sebagainya ada, bisa semua. Kemudian lukis, juga nyanyi, juga nanti akan kita tambah ya, dan lain sebagainya. Nah ini ada perubahan. Siapa tahu Ananda waktu kemarin mau pindah, saya sudah merasakan misalnya Math Club. Hari ini semester 2 saya mau yang berbau seni mungkin. Saya ingin biola. Silakan, ini ada link-link yang sudah diinformasikan kepada siswa. Silakan diikuti dan nanti ada jadwal-jadwalnya. Mohon Bapak Ibu orang tua juga mengingatkan jadwal-jadwal anak-anak supaya mereka juga bisa mengembangkan dirinya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kalender akademik yang sudah saya perbaiki di pertemuan pertama kemarin, awal semester 2, kita lihat semester 2 saja. Ini masuknya tanggal 11 Januari. Kemarin mohon maaf Bapak Ibu, kami sudah membuat angket dan surat pernyataan, ternyata keputusan dari kementerian dan dari Dinas Pendidikan Kota, ya dari wali kota kita juga, bahwa pembelajaran tetap melaksanakan BDR, tidak jadi tatap muka. Dan 11 Januari. Kemudian nanti akan ada penilaian tengah semester Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, ini memang sudah rutin, tanggal 15 sampai 26 Maret. Kemudian seperti biasa ada pembagian lapen, kemudian libur Lebaran, penilaian akhir tahun, raport, dan lain sebagainya. Ini awal tahun pembelajaran 12 Juli 2021. Bapak Ibu, karena kondisi seperti ini koneksinya ya. Karena kondisi seperti ini, saya sebagai guru
Ya, walaupun saya kepala sekolah, tapi saya guru di kelas 9, saya pun merasa sedih. Tidak bertemu Ananda secara langsung, mengajar, saya tidak terlalu hafal dengan Ananda, tapi kalau ini pandemi belum juga berakhir, 1 tahun mereka bertemu secara virtual saja, dan ini membuat kami semuanya sedih, dan kondisi ini mudah-mudahan kita doakan, ya 1, 2, atau 3 bulan ini kita bisa normal kembali, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran yang normal. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya mau menceritakan prestasi sekolah. Bapak Ibu, alhamdulillah selama pandemi ini sekolah kita tetap berprestasi, bukan hanya sekolah, siswa dan para Bapak Ibu guru. Ini saya akan presentasikan sekolah kita. Yang pertama, sekolah menggunakan akun belajar dari Kemdikbud. Kami semuanya sudah menggunakan, dari guru dan siswa. Ini tingkatnya nasional tahun 2021 ketika di launching, kami langsung memanfaatkan itu. Kemudian tahun 2020 kami juga melaksanakan, mendapat kepercayaan dari pemerintah Indonesia, yaitu ROU. ROU itu Record of Understanding, kerjasama Indonesia-Australia, Bridge School. Ini skalanya internasional. SMP Nasional KPS terpilih dari 6 sekolah di Indonesia di tahun 2020, dan insya Allah mudah-mudahan pandemi ini selesai. Rencana programnya 2021, 2 guru kami, yaitu Pak Abdul Hamid dan Ibu Isna, nanti diberi kesempatan mengajar di sekolah di Australia. Setelah itu bertukar. Guru dari Australia 2 orang mengajar di SMP Nasional KPS. Dan ini sudah kita tanda tangani, makanya menyebutkannya record ya, karena kami secara online kemarin bersama 6 sekolah di Indonesia. Ada dari Jogja, ada dari Manado, ada dari Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Itu tahun 2020 Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga bisa berkolaborasi walaupun secara online. Karena kalau nanti bisa bertatap muka, saya akan sangat senang menjalin kerjasama. Mungkin kita akan melaksanakan homestay di Australia dan Australia juga ke Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Selanjutnya juga tahun 2020 Bapak Ibu, ini saya sebagai kepala sekolah berbagi best practice atau praktik baik belajar dari rumah secara online. Saya diundang oleh kementerian dan saya menceritakan apa yang kami lakukan di KPS ini, mendapat apresiasi yang luar biasa. Kami sudah langsung sejak Maret diputuskan untuk belajar dari rumah. Kami semuanya belajar dan mengupdate diri sehingga bisa proses pembelajaran relatif bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sama seperti yang kemarin tahun 2019 kita didata mandiri secara nasional, perolehan nilai terbaik UNBK, walaupun sekarang tidak ada UN, insya Allah Bapak Ibu nanti ada penilaian-penilaian yang lain yang nanti akan tentu saja ini akan konsen dari seluruhnya, Bapak Ibu support anak-anak. Kemudian penyelenggaraan PTS dan PAS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester saat itu tahun 2018. Kami melaksanakan CBT, Computer Based Test, yang bisa diakses di mana saja waktu itu 2018, sehingga dari Dinas Kota juga meminjam fasilitas kami untuk melaksanakan tes yang bisa diakses oleh anak-anak dari Balikpapan. Tahun 2018, kemudian Sekolah Peduli Rupiah, sekolah rujukan, mengisi stand Festival Literasi Sekolah Nasional di Jakarta, Pusat Informasi Konseling Remaja, rata-rata nilai UNBK, ya ini tahun 2018 saya sebutkan lagi, Sekolah Sehat, dan Sekolah Ramah Anak Nasional 2017. Baik Bapak Ibu, saya akan presentasikan juga prestasi-prestasi di masa pandemi ini untuk anak-anak kami yang sangat luar biasa. Kami memang harus melaporkannya kepada dinas, karena dinas juga sangat berkepentingan untuk prestasi sekolah di Balikpapan. Namun ini yang kami mengambil dari sosmed kami, IG maupun Facebook. Mohon maaf nanti kalau yang mungkin gambarnya tidak tercantum atau terlewati, tapi di data Excel kami selalu mengirimkannya, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah ini salah satu siswa kami, yaitu Alexandra Marcelia. Ini selalu mengikuti ya, selamat ini
mengikuti lomba matematika internasional World Award pada HKIMO 2020 ya. Ini juga mendapat penghargaan. Kemudian juga ini penghargaan waktu yang lain, kesempatan yang lain juga tahun 2020 peraih medali emas ini Olimpiade Numerasi Nasional atau ONN. Nah, ini koneksinya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda dan orang tua yang sangat support. Kemudian ini Bapak Ibu, walaupun kemarin kita tidak juara 1, tapi saya sangat mengapresiasi anak-anak sudah masuk ke dalam finalis ya, kan untuk mading 2 dimensi ya, yaitu Festival Celengan Rupiah. Karena tahun sebelumnya kita menjadi duta rupiah juara 1 ya. Luar biasa anak-anak penuh semangat. Kita banyak belajar melihat orang di luar sana juga sebaya dengan kalian yang penuh semangat. Ini prestasi siswa yang tingkat nasional ini. Kita mendapatkan kategori matematika Indra Chandra. Kemudian ini Lavinia IPA ya, dalam KSN atau sebelumnya disebut OSN. Jadi final ya, nih di final ini termasuk nominator. Alhamdulillah dapat penghargaan juga, dapat hadiah dan lain sebagainya. Selamat. Selanjutnya ini juga Razan Fatin dan Wilar, ini juga dari KSN ya, dari STEM, Ki Hajar STEM. Ini secara online seluruh Indonesia Bapak Ibu. Anak kita termasuk juga ini dapat penghargaan dan mendapat hadiah juga dari kementerian. Dan ini sebelumnya terima kasih anak-anak yang sudah masuk ke tahap berikutnya, karena tahap intermediate dikelompokkan, kemudian diseleksi dan lain-lain. Luar biasa anak-anak, karena teknologi, karena kemauan dan support dari orang tua, dengan Bapak Ibu guru, mengarahkan anak-anak bisa mengikuti. Nah ini Bapak Ibu yang tadi kita menandatangani ROU secara live, ini dari Australia, Indonesia, dari Jakarta dan lain sebagainya, secara langsung waktu itu, seharusnya memang dihadiri oleh Kepala Dinas, namun Kepala Dinas ada acara, kalau tidak salah bersama Gubernur waktu itu. Jadi kita tidak bisa didampingi oleh Kepala Dinas, namun ada dari Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya ini juga luar biasa lomba TikTok, ini juara 1 dan juara favorit, ini dari Bank Indonesia. Saya menonton sebentar ini, kalau tidak salah, hostnya itu Cinta Laura, artis itu ya. Luar biasa, anak-anak punya kesempatan dan talenta ya untuk itu. Jadi tolong Bapak Ibu jangan diremehkan bahwa anak-anak kita ternyata luar biasa. Selanjutnya juga ini baca puisi Bapak Ibu, ini si Lutfi juara 1. Ini sebalik papan membaca puisi, lomba cipta dan baca puisi. Nah, tidak tahu bahwa anak-anak ternyata mampu berkarya ya saat pandemi. Selanjutnya juga ini juara 1 lomba apa ini? Selamat untuk Lutfia mendapat 1 perunggu dalam indoor archery competition ya ini. Perolehan dari KONI ya. Terima kasih. Kemudian Latifa ya, Nanda Latifa. Nah, ini juga Bapak Ibu saya terima kasih Bapak Ibu sudah mensupport kita selalu peduli dengan bencana lingkungan sekitar dan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ini Bapak Ibu kita gerakan peduli corona dengan support dari orang tua, anak-anak dan Bapak Ibu guru karena semuanya peduli. Bapak Ibu guru juga berkontribusi, anak-anak melalui orang tua kita sudah menyalurkannya. Kemudian ini di Masamba bantuan dari Bapak Ibu guru serta anak-anak dibantu oleh orang tua ke Masamba. Dan sekarang kita juga KPS Peduli ini dari Bapak Ibu guru yang dikoordinir oleh Bu Dwi, kemudian anak-anak dikoordinir oleh wali kelas. Mudah-mudahan nanti amanah Bapak Ibu kita sampaikan kepada yang berhak untuk saudara-saudara kita di Mamuju dan di Kalsel. Kemudian juga ini karya anak-anak luar biasa supportnya, ini kami lanjutkan dan kami mengambil dari sosmed Bapak Ibu, ini anak-anak melakukan kegiatan bersama orang tua dan di sebelah kiri ini sedang berlomba juga, band kalau tidak salah ya, ini luar biasa. Kemudian nah ini,
anak-anak kita penuh percaya diri tampil di stage. Bapak Ibu, ini kalau kita menonton melihatnya cukup bangga dan merinding bahwa anak-anak luar biasa. Dan ini ke depannya tentu saja sangat bermanfaat buat mereka. Dan ini juga lomba ini ya si Amara, lomba solo singing competition luar biasa ini. Saya juga di grup nasional dari Jawa Timur, dari Semarang, dari Manado segala macam. Wah, saya dapat juara dan saya pun juga menyebutkan bahwa kami juga Balikpapan Kalimantan. Nah, jadi Bapak Ibu luar biasa anak-anak yang disupport oleh orang tuanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selama pandemi ini. Ini juga Nayara, mereka kakak beradik yang memang senang dengan nyanyi ya. Baik. Ini yang tadi anak-anak kita yang luar biasa. Kalau kita lihat ini tidak seperti anak SMP ini. Aduh, luar biasa, cakep-cakep dan ganteng-ganteng ya. Nah, ini juga Julian Orlando yang luar biasa. Selalu saya suka karena berteman di IG dan lain-lain, saya suka ngintip-ngintip juga di IG. Luar biasa anak-anak kami ikut kegiatan ini. Selamat untuk anak-anak. Julian. Kemudian nih aktivitas kita Bapak Ibu, walaupun begini kami selalu melaksanakan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh SMP KPS, dan juga kami ada dari 3 Bapak Ibu guru yang diundang untuk menjadi narasumber. Ini Pak Suradi, ini narasumber Kota Balikpapan untuk bidang IT, akun pembelajaran dan lain sebagainya. Ini ketika diundang oleh SMP Muhammadiyah 2 dan juga diundang kemarin oleh SMP 14, SMP negeri, dan SMP-SMP lain sebagai narasumber. Ini rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Dan ini Pak Bakrowi, ini bukan hanya dari Kota Balikpapan, namun skalanya sudah nasional. Dan ini yang saya ceritakan, saya juga berbagi mengenai BDR dari kementerian, dan ini saya juga diundang talkshow waktu itu dari Jakarta. Saya menceritakan SMP Nasar KPS yang Kalimantan Timur, tentu saja mereka sangat tidak menyangka bahwa sekolah kita bisa seperti sekolah-sekolah yang lain. Ini saya disejajarkan dengan kepala sekolah dari Kairo, dia menceritakan BDR-nya. Kemudian dari Indonesia saya diwakili oleh Kalimantan Timur. Kemudian kalau ini ada yang dari mana ini? Dari Malang atau ya dari SMA Negeri 10 Malang. Saya dari Kalimantan Timur. Ini dari Deli Serdang yang luar biasa, Sumatera Utara juga ya. Jadi kita berkolaborasi dan menceritakan pembelajaran kita. Mungkin yang dari Malang ini sebagai kota besar. Kemudian kami dari Kalimantan Timur juga dari Balikpapan yang dia tidak menyangka bahwa kami melakukan pembelajaran BDR yang seperti Kementerian harapkan. Nah ini Pak Bakrowi, alhamdulillah menjadi duta rumah belajar tahun 2020 di penghujung tahun, mendapat penghargaan juara 1 dari Pusdatin Kemdikbud, Pusat Data Nasional ya, Data Informasi Nasional ini. Dan Pak Bakrowi juga menjadi narasumber nasional, sehingga Pak Bakrowi ini selalu diundang untuk berbicara bukan lagi di Balikpapan Kaltim, namun secara nasional. Kemudian ini sudah skalanya nasional, oleh karena itu nanti juga kami, dan tentu saja guru-guru kami banyak menyerap pengetahuan dan pengalaman dari Pak Bakrowi, sehingga sekolah kita bisa kekuatan IT dan pembelajarannya lebih baik lagi. Kemudian ini selanjutnya saya juga tahun 2020 terpilih menjadi pendamping guru penggerak nasional. Bapak Ibu, saya hampir setiap bulan sekali saya mendatangi karena ini di Penajam yang sedang ada guru penggerak. Jadi saya ditunjuk oleh Kemendikbud untuk mendampingi, ada 5 guru penggerak di Penajam yang harus kami sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana menyukseskan pembelajaran di Kota Penajam. Dan nanti ada juga guru penggerak-penggerak yang lain yang akan dibuka, dan Bapak Ibu dari SMP Nasional KPS juga ikut berkompetensi. Mudah-mudahan nanti akan ada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang nanti akan kita laporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Karena ini juga prestasi SMP Nasional KPS menjadi prestasi Balikpapan.
Nah, di sini tersebut Ramachandra, Alexandra, Clara, Julian, Gusti Alika, ini menembak ya perbakin. Tim Green Generation ini kemarin yel-yel luar biasa dari, oh ini yang bukan yel-yel ini, mereka yang presentasi secara nasional juga termasuk. Kemudian Quiz Festival Celengan, Nabila, Celia, Alisa, Clara, Kila, Latifa, Lutfi, Julian, Alexandra, dan lain sebagainya. Amara, Nayara, Alexandra, tim yel-yel yang luar biasa. Saya mengikuti video-videonya orang tua. Wow, pokoknya saya merinding kalau melihat semangat anak-anak, orang tua, dan Bapak Ibu guru untuk terus berkarya walaupun di masa-masa yang sulit ini. Nah, ini prestasi dari siswa yang berjenjang. Kalau berjenjang itu artinya tahapannya dari kota, provinsi, kemudian nasional. Ini tidak mudah. Yang pertama untuk Ananda Amei, ini tahun 2019 kemarin ya, masih ini Amei mudah-mudahan ya, Amei diberi ketabahan karena ayahandanya kemarin meninggal ya, mudah-mudahan Amei diberi ketabahan dan juga siswa-siswa yang lain, yang orang tuanya atau keluarganya yang meninggal. Kemudian ini ada Razan, Wilar, Lavinia, kemudian Ramachandra, ini tahun 2020 Bapak Ibu. Luar biasa anak-anak, ini tidak mudah Bapak Ibu, karena sistem gugur. Jadi saya kalau melihat ini anak-anak betul-betul luar biasa, semangat dan lain sebagainya. Insya Allah mereka nanti akan jadi pemimpin-pemimpin yang besar yang memajukan bangsa Indonesia. Kemudian ini juga dari Bapak Ibu guru. Internetnya, ya Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu, karena bukan cuma kita menggiatkan anak-anak, tentu saja Bapak Ibu guru juga harus. Ini Bapak Hamid, ini guru berprestasi, juara 1 tingkat kota tahun 2020. Mengapa hanya kota? Karena di provinsi tidak dilanjutkan. Kalau di provinsi dilanjutkan, saya berharap ya Pak Hamid bisa juara provinsi, kemudian mewakili provinsi ke nasional. Namun tidak mengapa, nanti 2021 kita terus lagi menggiatkan lagi, kita harus ikut. Kemudian ini Pak Bakrowi sebagai juara 1 nasional yang tadi, Pusat Belajar Berbasis TIK tahun 2020. Kemudian saya, ini juga 2020, program saya ini 9 bulan, kalau Pak Bakrowi ini 1 tahun atau 2 tahun, dia harus menunjukkan dan mengimbas kepada orang lain ya. Kemudian Pak Afkar ini 2020 juga terpilih menjadi penelaah soal untuk AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Jadi ada 1 guru kita yang bisa nanti mungkin bercerita seperti ini loh nanti soal-soal yang akan diberikan. Karena tes AKM ini akan dilaksanakan ditunda dari kementerian bulan September kalau tidak salah. Jadi nanti ada anak-anak yang kelas 7 naik kelas 8 nanti. Kemudian yang lain masih menggunakan tes-tes dari sekolah. Kemudian Pak Bakrowi juga ini 2021 mendapat kabar gembira dari kementerian, mendapat penghargaan untuk Master Google Trainer. Jadi harus, wah namanya Master ini berarti sudah trainer ya, sudah kemana-mana ini nanti. Jadi Pak Bakrowi, alhamdulillah nanti banyak mendengarkan kepada Bapak Ibu dan anak-anak, Bapak Ibu dan anak-anak untuk pembelajaran. Selanjutnya ini dalam tahap seleksi Ibu Fitri, Bu Isna, Bu Neni, dan Pak Hamid menjadi guru penggerak. Insya Allah ini kalau seleksinya nanti lulus, ada lagi 2 seleksi lagi secara nasional bisa menjadi guru penggerak dan guru pendamping. Ini Pak Bakrowi dan Pak Afkar. Karena se-Indonesia tentu saja puluhan ribu yang mendaftar, Bapak Ibu. Selanjutnya, oh ya Bapak Ibu, saya rasa cukup presentasi saya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang sangat erat antara orang tua dan sekolah selama pandemi. Sekali lagi, orang tua adalah guru terbaik bagi anak-anaknya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afkar, monitor, bisa menjadi host. Ya, Bu Ita. Atau Pak Terima kasih. Supriyono, lanjut, Pak Afkar.
Suara saya kedengaran, Bu Ita? Kalau tidak, saya minta tolong Pak Bakrowi. Silakan Pak Bakrowi dipandu. Tanya jawab. Suara Pak Afkar terdengar, Pak Afkar. Suara Pak Afkar terdengar. Pak Afkar dengar. Suara Pak Bakrowi juga dengar sama. Baik, Bapak Ibu, terdengar Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa di kolom chat, bisa juga langsung raise hand. Baik, saya rasa suaranya tidak terdengar. Mohon maaf, Pak Bakrowi. Saya ambil alih saja. Bapak Ibu silakan, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau juga ingin menyampaikan saran, saya sangat senang sekali untuk kemajuan sekolah kita. Silakan Bapak Ibu langsung mute-nya di atau silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mengisi di chat yang mau ditanyakan supaya saya bisa menjawab. Silakan. Ngisi di chat boleh Bapak Ibu kalau mau bertanya. Kita tunggu. Silakan Ibu Manda. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Bu Ita. Ya, pagi. Bu Ita, saya mau nanya untuk anak kelas 9, itu bagaimana ya Bu ini programnya untuk anak kelas 9? Biasanya kan kalau yang lalu-lalu pada saat masuk semester 2 ada penambahan. Halo Bu Ita. Halo, halo. Oh, Bu Ita nggak dengar. Diketik aja, diketik. Udah sampai. Silakan Bu Ita, Bu Ita. Itu deh, kabelmu kok nggak dibawa? Dan itu apakah ada program bilang dulu yang seperti Manda ya? Ya, baik. Bapak Ibu, untuk program tambahan di kelas 9, untuk saat ini tidak ada Bapak Ibu. Kita tetap mengacu kepada materi esensial untuk menghadapi bukan ujian nasional, tapi anak menyiapkan kepada penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun. Mengapa Bapak Ibu? Halo Bu Ita.
tugas-tugas, karena tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini tidak lagi harus soal-soal yang berbasis mata pelajaran UN. Jadi semua pelajaran menyiapkan untuk persiapan PTS dan penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas atau untuk kelulusan. Begitu, Ibu Manda. Listing aja. Ya, Bu. Oh, Ibu Siti Nurnaning, ya, itu Ibu. Enggak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Jadi semua kelas 7, 8, 9 kami sudah menyiapkan anak-anak untuk mengikuti PTS dan penilaian akhir semester. Semuanya pelajaran tidak mengarah kepada pelajaran yang seperti di UNBK kan. Tidak ada lagi UN, semuanya porsinya sama Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan. Hasil rekaman meeting dapat di-share. Insya Allah, PowerPoint ini nanti akan kami share di grup orang tua. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, sekarang saya share ke wali kelas. Wali kelas silakan nge-share ke orang tua ya. Terima kasih. Ya, sudah saya share di wali kelas. Mohon wali kelas nanti share kepada grup orang tua PowerPoint yang saya paparkan tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita akhiri pertemuan kita pagi ini? Sekali lagi saya mohon maaf atas tidak kelancaran pertemuan kita karena jaringan, dan saya mohon supportnya Bapak Ibu dan memberi dukungan kepada anak-anak. Memang tidak mudah di masa pandemi. Itu perlu memang pendampingan. Dan anak-anak tidak usah sungkan-sungkan mengirimkan chat, baik
kasih.